Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 27. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan tentang hukum-hukum istinja. Betul ya? Yajibul istinja'u min kulli kharijin minal qubuli awid duburi in kana najisan walau wasa mahalla khurujihi. Wajib oleh istinja dari tiap-tiap sesuatu yang keluar, minal qubuli dari kemaluan depan, awit duburi atau kemaluan belakang, ingkana najisan jika ada yang keluar itu barang najis, walau wasa mahalla khurujihi dan mengotori oleh sesuatu yang keluar itu, membasahi akan tempat keluarnya. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu coba. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah Masjid Al-Mujahidin, syukur kepada Allah malam hari ini kita bersama-sama menuntut ilmunya Allah di masjid yang kita cintai ini, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian duduk-duduk kita menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah, ilmu kita bermanfaat, hidup kita penuh bahagia dunia dan akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini membahas tentang istinja. Saudara, istinja itu bahasa Arab, diambil dari akar kata najawtu syai'a ay qata'tu. Istinja ini bahasa Arab yang secara bahasa artinya memutuskan. Istinja itu secara bahasa artinya memutuskan, memutuskan barang najis dari diri kita. Seperti itu korelasinya. Tapi pemaknaan secara bahasa tidak bisa dijadikan dasar. Tidak boleh secara bahasa ini langsung menjadi sebuah kesimpulan. Tidak boleh.
apa saja yang makna secara bahasa hanya menjadi perantara tapi tidak boleh sebagai keputusan. Mengapa demikian? Bila pemaknaan secara bahasa dijadikan sebuah kesimpulan, maka Islam itu menjadi sempit. Jadi sempit. Jadi sempit. Contoh, bid'ah. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Bid'ah dalam bahasa artinya yang tidak dicontohin Nabi, namanya bid'ah menurut bahasa. Tidak dipakai oleh ulama karena itu bahasa. Bahasa mah hanya sebatas penghantar saja, tidak boleh kesimpulan. Hot dog, hot panas, dog anjing, anjing panas, haram. Bahasa. Apa hot dog? Roti isi daging sapi, lahal. Kita nggak pakai bahasa. Begitu. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak dicontohi Nabi, nggak dipakai oleh ulama. Ulama nggak bakal pakai itu. Yang kagak ada di zaman Nabi namanya bid'ah menurut bahasa. Contoh bapak-bapak. Bapak-bapak ini zaman Nabi udah ada belum? Muka bid'ah. Namanya menurut enggak begitu. Itu mah bahasa di Jawa. Maka ulama pun sampai terminologinya. Apa bid'ah? Ulama. Itu begitu. Sesuatu yang tidak ada dalil dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan ulama. Begitu istinja. Begitu juga dengan istinja. Ada secara bahasa, ada secara terminologi agama. Istinja secara bahasa artinya memutus. Tapi di dalam terminologi agama yang namanya istinja adalah izalatul khariji minal farji anil farji bil ma'i au bil hajari bisyuruti. Jangan dicari Bang Udin, udah selesai terjemahannya. Kalau mau ditulis enggak ketemu yang diomongin. Kan terjemahannya udah, saya nerangin yang tadi. Jadi kalau mau ngomongin ini, perbandingannya nih biar paham. Kita ngaji Quran, nih kita bandingin. Kita ngaji Quran, kita bahas Qul huwallahu ahad. Cari di bukunya terjemahan itu. Katakan olehmu Allah itu Esa. Habis itu tulis paparan saya
apa itu Esa, apa itu Allah, enggak ada di sana. Adanya pada papan. Kalau pengen ditulis kitabnya jangan ini, kudu yang gede, yang berjilid-jilid. Kalau kita berjilid-jilid tambah kagak tamat. Ini ada kagak tamat. Kalau pengen tuh muncul yang diterangi, kita ngaji semacam Nihayatul Matlab, semacam itu, yang kitabnya harganya 4 juta. Bukan kita ngaji Al-Majmu', ada tuh tulisan tebal. Jadi ngaji ini kecil, sebetulnya gede. Begitu Bang. Jadi tinggal ditulis yang ada di buku. Waktu saya baca Bismillah, perhatiin kita. Rumus ngaji sama saya, ngajar kita. Kalau kata saya wallahu a'lam, berarti habis menterjemah. Saya mau menjelaskan terjemahan tadi. Begitu. Biar kita paham maksud ya. Makanya orang yang ngandelin terjemah, ini kitab bid'ah, nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Ini mau kita munculin Quran hadis. Kok nggak ditulis wong kecil? Kalau mau ditulis gede kita. Mana murah? Ngutang lagi. Ayo lunas dulu. Hai, Bang Hai. Begitu kira-kira. Jadi dalam terminologi agama, istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar, membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan keluarnya. Jadi istinja itu terminologi agamanya membersihkan, menghilangkan, bersihin sesuatu yang keluarnya dari kemaluan, dihilangkannya dari kemaluan dengan menggunakan alat air atau batu dengan syarat-syaratnya. Begitu. Itu bahasa Indonesia. Kalau boleh bahasa Arab, izalatul khariji minal farji anil farji bil ma'i aw bil hajari bisyuruti. Jadi istinja itu ngilangin benda yang keluar, ngilangin benda yang keluarnya dari kemaluan, dibilanginnya dari kemaluan juga. Cara ngilanginnya, alatnya pakai air atau batu dengan syarat itu begitu. Jadi kalau yang ngilangin dari mulut pakai pasta gigi bukan istinja, namanya gosok gigi. Begitu. Jadi istinja ini bahasa petukangannya apa? Cebok. Cebok. Lo ngapa Islam ngomongin cebok? Itulah hebatnya Islam. Loh, hebat di mana? Cebok kok diomongin? Kehebatannya, jangankan yang gede-gede Islam, yang kecil urusan cebok masih diajarin
ama Islam. Sebab agama ini tidak mau kita hidup tanpa bimbingan. Tidak boleh kita berjalan tanpa tuntunan. Inilah Islam. Kehebatannya di mana? Kalau pengen tahu barang ini hebat, jangan ngukur barang ini, ngukur perbandingan. Ngukur ubin ini bagus apa kagak? Cari ubin yang lain, bakal tahu ini bagus begitu. Bandingkan dengan agama Kristiani, mohon maaf, bukan kami menghina. Boleh tanya sama saudara kita orang non-muslim, ada tidak di kitab suci mereka paparan untuk pemeluknya nerangin tentang yang kecil-kecil diterangin? Potong kuping tidak ada. Mau Kristen di kitab Injilnya, Injil Perjanjian Lama, mau di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mau Perjanjian Baru, mau Matius, Injilnya, Markus, Yohanes, Matius, Yohanes, Markus, Lukas, tidak. Mau kitab orang Yahudi namanya Talmud, tidak. Inilah hebatnya Islam yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keburu ngajarin yang kata kita orang sepele. Islam tak mengenal sepele, sebab yang mengajarkan Tuhan Maha Besar. Diajar sampai dalam surat Al-Baqarah dipuji masyarakat Kuba. Kuba itu kira-kira 5 kilo dari Masjid Nabawi. Sini mana 5 kilo atau Blok M kali ya? Enggak, Ciledug. Iya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Ini ayat ngomongin siapa? Quran. Di masyarakat Kuba ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang bersuci. Nanti paparan, inilah paparannya. Hebatnya kitab Islam itu begitu. Hebat. Jadi istinja itu adalah bersihin yang keluarnya dari kemaluan, bersihinnya dari kemaluan, alatnya bisa air, bisa batu dengan aturan, dengan syarat-syarat. Itu istinja. Istinja ini adalah keistimewaan ajaran kita. Begitu saudara. Lalu apa hukum istinja? Hukum istinja itu apa? Yo banyak. Pertama, makruh istinja, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kapan istinja itu makruh? Bila mana yang keluar bukan benda dari kemaluannya. Angin, orang kita sebut kentut,
orang keluar kentut. Cebok hukumnya makruh, dibenci Nabi. Buang angin, apalagi habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo, begitu keluar angin mulu, cebok mulu, habis air. Anda makruh kalau keluar angin. Timbul pertanyaan, kalau keluar angin plus itu jangan ditanya. Ini plusnya ini. Harus tanya namanya apa? Namanya apa? Piring. Iya begitu dah. Jadi kalau keluar angin istinja itu hukumnya mantul. Adakah istinja hukumnya sunat? Ada. Sunat istinja. Cebok sunat, dapat ganjaran kalau dikerjakan. Bila kapan istinja itu sunat? Bila yang keluar benda suci, kayak mani. Kita habis keluar mani, sperma. Sperma itu suci apa najis ya? Hah? Yang betul nih, sperma. Iya mani. Suci apa najis kemudian? Suci. Kalau najis kita ada yang nanya. Iya, kita tahu jawabannya. Tuh, itu ngaji tanda. Kalau najis saya ogah selamat sama bapak-bapak. Kayaknya dari mani. Dari mani bukan ya? Bukan. Begitu. Mani suci. Kita orang habis keluar mani, sunat kita cebok. Habis tidur kita memini. Jangan langsung tidur, bersihin dulu kemaluan kita. Kenapa? Ada penyakit namanya prostat, ginjal, macam-macam. Pada tukang olahraga salah dia dalam beragama. Begitu. Sperma masih nempel di sini. Dia tidur mengental, mengeras, itulah prostat. Makanya habis bersetubuh kalau masuk kamar mandi pengen kencing. Itu namanya bersihin got, biar enggak ada yang mau. Ih, agama mah enak banget, Islam ya Allah. Terima kasih wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sebab itu hebat. Orang Islam diajarin cuci tangan, ya tinggal orang Islam minimal muslim cuci tangan sehari semalam berapa kali? Kagak itu. Catat jawaban. Kagak hitung, yang ini 5 kali. Ini baru semasjid enggak sama jawabannya. Pantas kalah pilpres. Berapa kali sehari semalam? Minimal 5 kali. 5 kali minimal. Kapan itu 5 kali? Waktu mau dulu makannya. Waktu mau dulu makannya juga itu. Wudhu. Jadi wudhu itu cuci tangan doang. Hah?
Jadi tangan kita ini kena air berapa kali? 2 kali. Hah? Sehari semalam tuh 3 kali. Terus sekali wudhu aja 3. Dikali 5 udah 15 tuh bapak kita. Cuci tangan berapa kali? 3. Habis tangan apa? Habis tangan ini kan wudhu. Hah? Mulut. Habis tangan? Mulut. Kalau mulut bapak begini kan kerat. Begitu enggak? Enggak. Pakai apa? Tangan. Cuci lagi. Berapa kali? 3. Udah berapa? 6. Itu sekali wudhu baru 6. Belum selesai tuh. Sudah hidup. Habis itu apa? Hidung. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu pakai hidung, pakai keran enggak? Pakai begitu enggak? Pakai apa? Tangan. Berapa kali? 3. Udah 9. Itu baru hidung doang. Habis itu apa? Muka nih keran. Begitu enggak? Pakai apa? Tangan. Cuci lagi enggak tuh tangan? Cuci lagi. Berapa kali? 3 kali. Ya, itu baru sampai muka doang, belum sampai kaki. Kalau sampai kaki berapa tuh? Wah, nggak kayak itu baru sekali wudhu. Siapa bilang 5 kali muslim? Dari dulu muslim. Cuci tangan, jangan diajarin Islam tentang cuci tangan. Udah dari dulu 14 abad yang lalu muslim higienis. Muslim. Saya nggak tahu kalau non muslim mau masuk gereja begitu nggak? Non muslim yang diajarin. Mau Jumatan bukan cuci tangan doang, mandi. Muslim higienis Islam. Muslim diajarin 14 abad yang lalu udah rapi cuci tangan, dicuci melulu. Belum mau makan, belum yang itu belum ditambah sholat duha, belum. Muslim cuci tangan terus, cuci tangan. Makanya siapa yang selamat barakah, dosanya diampuni. Ma min muslimain yatasafahani, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua muslim, dua orang yang jumpa lalu selamat, melainkan dosa-dosanya rontok dengan selamat. Barakah selamat. Tapi kita ogah selamat, takut penyakit. Udah suudzon sama teman, dosa itu buruk sampai paling gede dosanya. Jadi sehari semalam berapa kali nyuci tangan? Gue gak hitung dah, nggak kayak itu. Orang Islam jangan diajarin dari dulu cuci tangan mulu. Apalagi ditambah ada corona, tambah kagak hitung lagi, ngitung. Muslim kalau keluar mani sunat cebok, enggak cebok tidak, enggak apa-apa. Sebab barang suci. Ada orang habis bersetubuh sama bininya, tidur aja dia tempat. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Di masjid ini ada nggak? Ini yang benar nih. Mandi langsung saya. Oh. Iya, takut mati besoknya. Iya, main kedua aja saya mandi. Iya, kami luar biasa. Pok bener pok. Kayak istrinya ikut lagi kan. Canda kamu deh itu. Emang adanya suka nyandain mulu apa? Maafin kamu deh. Lain adanya biar rezekinya banyak. Karena abangnya kebagian juga.
Jadi begitu. Maafin saya, Mama Bang Udin ini berani saya. Maafin saya. Tuh. Jadi cebok hukumnya makruh ada, sunat ada, wajib ada. Kapan tuh cebok wajib? Nah ini kitab itu tadi terjemah tuh. Yajibul istinja'u min kulli kharijin minal quburi awid duburi in kana najisan walau wasa mahalla khuruji. Kata gurunya Syekh Nawawi, ulama besar Mekah di zamannya. Ini yang ngarang gurunya Syekh Al-Bantani, ngarang kitab ini. Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, bukan Jalan Sulaiman. Kalau Jalan Sulaiman tempat ngaji enggak ya? Ini Imam Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Apa minta ngaji kitab ini karena ada Sulaiman-Sulaimannya? Kata beliau, kapan wajib istinja? Beliau jawab, yajibul istinja'u min kulli kharijin minal qubuli awid duburi in kana najisan walau wasa mahalla khuruji. Istinja hukumnya wajib. Kalau tidak istinja dosa. Kalau enggak cebok dosa. Wajib kan begitu. Kalau ditinggalin dosa. Kalau dikerjakan itu wajib. Istinja hukumnya wajib bila ada yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan ke atau kemaluan belakang ke, keluarnya itu wajib. Cuman catatan wajib dua. Bi istinja jadi wajib, ini catatannya dua. Pertama, bila yang keluarnya benda najis, itu istinjanya wajib. Berarti kalau yang keluarnya bukan benda najis, benda suci, tidak wajib, tapi sunnah. Tadi udah dibahas. Karena begitu. Sebab hukum itu berputar mengikuti alasan. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan awal. Mata wujidatil illah wujidal hukmu, wa mata wujidal hukmu wujidatil illah. Hukum itu akan berputar mengikuti alasan. Bila ada alasan maka hukum itu ada. Bila alasan tak ada, hukum tak ada. Hukum wajib bila yang keluar najis. Berarti bila tak najis tak wajib. Apaan? Bisa makruh, bisa haram dan seterusnya. Termasuk sunat kalau sperma yang keluar. Sunat cebok. Kedua, syaratnya walau wasa mahalla khurujihi, basah. Yang keluar basah. Di samping najis juga basah. Maknanya bila mana ada yang keluar meskipun sebetulnya benda najis tapi kering, tidak wajib cebok, tidak wajib.
Contoh, mohon maaf nih omongannya semuanya jorok karena babnya. Nggak apa-apa, biar jelas. Ada orang kering, kalau kering, orang dulu biasanya pakai kukusan di palanya biar keluar. Ada nggak kayak begitu tuh? Hah? Enggak dengar. Gua nggak ada berarti di Betawi. Kalau di Jawa ada itu. Hah? Hah? Ada bersama? Ada. Tuh. Jadi kalau nggak keluar pakai apa? Kukusan palanya. Karena kering sekali. Tidak ada basah-basah. Kalau yang kering tidak wajib cebok, wongker, hanya sunat. Termasuk keluarnya angin, kan kering angin. Kalau angin makruh. Kalau ceboknya, kan angin tidak apa-apa, keluar angin. Tapi mau cebok, saya keluar angin juga cebok aja. Ya mau kalau mau boros, tapi malah habis makan ubi lagi. Tuh, kalau basah wajib. Jadi syaratnya istinja wajib 2. Kalau yang keluarnya najis juga basah. 2. Keluarnya dari kemaluan. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan dari kemaluan, dari pinggang? Dari pinggang. Bisa. Biasanya bila duburnya bermasalah, anusnya sama dokter ditutup, disolder. Sama dokter, bukan sama tukang las. Ditutup. Kalau kita bermasalah duburnya, maka otomatis di pinggangnya dibol buat kencingnya dia, buat nya dia. Maka ini yang bolong dari sini nih, kalau ininya mampet, inilah najis. Ada orang yang digituin tuh, keluar anginnya pertama dia geli dari sini, dari sini. Pertama geli, lama-lama biasa. Emang dari situ. Kalau enggak dia mati. Itu biasa di kedokteran itu. Saya nggak paham. Kalau enggak ada di sini ya alhamdulillah. Tapi saya mau bertanya, pernah dengar enggak? Pernah, ya itu agama udah diatur dari dulu. Wah, ini bukan kemaluan dari pinggang, berarti enggak wajib cebok. Yang enggak, uang kencingnya dari sini. Biasanya yang saudara bakal tahu kalau kencing pakai kateter. Kalau ininya bermasalah, bolongin dari sini lubangnya. Kalau masih bisa dari sini, dari depan, tapi ada kantong buat naruh. Biasanya begitu. Istinja wajib istinja tuh. Kalau dia itu kering, tidak wajib. Kalau kering, hanya sunnah. Jadi yang sunnah itu, kalau dia suci atau dia najis tapi kering. Kalau dia angin, bukan benda, maka tidak wajib cebok, enggak wajib. Ini yang namanya cebok sampai bersih, sampai bersih. Ciri bersih itu apa? Agama mengatur oleh Islam. Kalau orang laki-laki
keset. Kalau udah keset itu apa ya? Peret. Iya. Iya, itu tandanya bersih. Itu keset itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan jadi licin. Beda. Dari keset sampai licin. Kalau dia dicebok itu dari licin bersih. Itu agama ada. Kalau orang laki-laki dari licin menjadi keset. Kalau perempuan dari keset sampai licin. Sebab beda kulit antara laki perempuan. Kulit. Maka sama tukang sabun, tukang sampo, tukang sabun muka dibedain. Sampo fomin buat amin. Tulisan. Jadi beda ciri bersih antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari licin ke keset itu tandanya bersih. Kalau perempuan dari keset sampai licin. Kenapa harus diterangkan begini? Ada ibu-ibu yang ngaji, biar ibu-ibu tahu. Kalau keset doang baru pertama dia belum bersih. Karena beda-beda antara orang laki dan orang perempuan. Kalau kemudian kita udah keset orang laki cebok, ada aja yang bisa habis cebok tangannya dicium. Ada tuh yang kayak begitu. Ada nggak? Banyak nggak? banyak. Yang ngaji ini. Dia cium masih bau. Ini yang najis apa tangan apa dubur? Tangannya doang. Oh dia dubur, nggak perlu cebok lagi. Kalau udah ketemu ya Allah, Islam tuh sampai ke situ-situ sudah kesannya sepele tapi luar biasa ya. Diajar kampung saya, Nabi itu jadi Rasul umur 40, meninggal umur 63. Artinya 63 dipotong 40 cuman 2-3 tahun. Itulah Islam. 2-3 tahun keburu ngajarin yang kecil-kecil, apalagi yang gede-gede urusan negara, urusan keburu. Kan luar biasa. Sebagai bukti dia seorang Rasul. Kita ya Allah para keburu ngajarin ini kagak, ngajarin itu kagak, keburu sampai puyengnya aja. Zaman akhir emang udah zaman ini rada-rada miring. Ada orang pakai baju sekolah kagak berangkat ke sekolah, pakai baju sekolah, dia foto aja dicopot kayak orang stres. Pakai bayaran jadi. Pakai bayaran. Ke sekolah pakai bayaran. Dan ke sekolah kagak. Bingung juga. Ke sekolah bayaran. Zaman akhir. Istinja cuman berbicara kita udah paham. Cebok hukumnya wajib bila keluarnya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang.
atau dua-duanya. Kan bisa begitu. Baru kalau lagi. Iya, begitu. Makanya sering kan ditulis kencing 2000, 5000. Itu bahaya. Kan kurang ajar. Kasih 10.000, balikinnya 3.000. Kasih 10.000, balikinnya 3. Lah ini bagaimana? Ente 5.000 tambah kencing 2.000, 7.000 begitu. Zaman akhir. Ya begitulah. Namanya juga zaman akhir. Jakarta nggak ada yang gratis. Hah? Jakarta nggak ada yang gratis. Iya, iya. Apa aja ditarik. Apa aja. Sebelum corona ini kita pernah dengar ada orang baca di koran, masyarakat kita orang ini di bawah garis kemiskinan sebelum ada corona. Alhamdulillah, pas di corona ini saya dengar juga dari teman kita tepat di bawah garis. Tadi jadi di bawah garis, sekarang tepat. Tepat pada garis Kemiskinan. tadinya, Bawah garis. sekarang tepat. Pertanyaannya, kapan wajib ceboknya tuh, waktunya kapan? Apa kudu langsung? Begitu pertanyaannya. Kapan diwajibin cebok oleh agama? Tidak langsung. Tidak langsung. Agama nggak begitu, nggak kaku. Tidak langsung. Kapan wajib cebok itu? Kalau mau sholat, karena disyaratin suci Islam. Kalau mau sholat, ada yang celetuk, saya jam 7. Saya Jadi diketahui. buang hajat subuh jam 7. Cebok toh boleh dong, boleh. Kalau mau silakan. Itu urusan Anda. Agama enggak kaku. Begitu. Ini manfaat ajaran agama ini ajaran ngaco. Longgarnya Islam, luasnya Islam menarik. Ini bisa dipakai kapan? Kalau kita di tengah jalan, di tengah tol kita pengen kencing. Kalau diwajibin langsung nggak ada air kecuali air radiator, melepuh. Islam tuh nggak kaku, saudara. Kalau kemudian kita mau cebok nggak ada air, ini bagaimana? Waktu ngaji malam Selasa di Mujahidin, kalau mau sholat ini nggak apa, pakai terus. Cuma ingat-ingat kalau sholat terus ganti, kan begitu. 2, manfaatnya. Kita punya anak kecil, kencingin kita punya kain, enggak perlu ganti. Subuh kencing, ganti sarung
baru kencing lagi, ganti lagi, boros. Mana zaman kayak begini bisa dirumahin, kan begitu ya. Bagaimana Islam nggak kalah? Kencingin bocah, jam 7 pakai, entar lu kencingin berapa? Dohor baru ganti, kan enak. Satu doang yang najis dan nggak perlu banyak nyuci, kan begitu. Islam kan ringan, enak, mudah, menyenangkan. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sholat baru muncul wajib, sunat aja. Habis buang hajat, cebok langsung nyatu. Cebok secara hukumnya wajib, menyegerakannya itu sunat. Karena enggak mau sholat, biar kita lebih higienis. Itu aja. Tapi boleh. Kedua, wajib buru-buru itu kalau kemana-mana, nya ke paha, kemana, ke betis. Biasanya model begini, kenapa nih? Salah makan. Iya, salah makan. Iya, itu kalau kemana-mana nih, tadomuh berlumuran dengan najis, wajib buru-buru. Kalau tidak berlumuran dengan najis, tidaklah wajib buru-buru. Islam tuh ringan, sama kayak sholat. Ini kita orang jangan salah. Jadi Nabi itu cakep omongannya. Seringkali yang jadi salah kita memahaminya, bukan pada ajarannya. Contoh, Nabi ditanya sahabat, ayyul a'mali afdol. Bisa soal. Nabi, amalan apa yang paling top markotop ganjaran? Nabi jawab, as-sholat fi awwali waqtiha. Sholat pada awal waktu itu paling gede ganjaran. Omongannya, tapi tidak untuk semua orang. Nah, jangan pakai ini doang dalilnya. Nanti pakai yang lain dipakai. Biar kita orang jangan salah memahami konsep agama. Pokoknya awal waktu enggak begitu. Untuk siapa ini? Ada lagi. Yang nanya ini siapa? Orang yang profesinya apa? Ini beruntut pada jawaban. Begitu. Itulah Islam luas dan luas. Bila ini sholat awal waktu menjadi sebuah jawaban harga mati untuk menyeluruh, digeneralisir. Apa itu ya? Hantam kromo, diborong semuanya. Bahaya Islam. Sama teman kita dokter bedah lagi belek, dengar di Mujahidin rumah sakit Aminah, tahu nggak? Dengar dari Mujahidin, Allah, kata kiai yang paling tinggi adalah sholat awal waktu. Mana nantep pisau, gua tinggal dulu. Modal. Islam tuh nggak kayak begitu, enggak. Ajarannya ini siapa, tuh begitu. Dia terus ada orang lapar sama Nabi, makan dulu, sholat nanti makan. Enggak surawat waktu, amanah, lapar. Daripada sholat megangin melintir.
Dari awal takbir sampai salam yang dipikirin warteg aja warteg. Makan dulu, Nabi. Hadisnya sahih. Artinya maksud kami, kita itu pada posisi mana? Semuanya punya ajaran. Begitu Islam, hebat. Jadi biar kita nggak kaku jadi orang. Luas Islam itu luas. Kembali istinja hukumnya wajib. Bila keluarnya dari kemaluan, apa depan, apa belakang, catatannya yang keluarnya barang najis, walaupun jarang, semacam darah keluarnya, kan jarang, kencing yang sering, yang umum begitu istinja. Walaupun jarang, wadi, mandi, jarang, itu tetap kalau najis dan catatannya basah, membasahi tempat keluar. Ini catatan najis. Lalu pertanyaannya, alatnya pakai apa? Itu alat pakai apa? Bapak saya dagang kelapa muda, apa boleh cebok pakai kelapa muda? Bapak saya dagang teh botol sosro, apa boleh cebok pakai teh botol sosro? Bapak saya dagang kopi, apa ceboknya boleh pakai kopi? Ini akan diatur di depan. Wa yajuzu an yastanjiya syakhsu bil ahjari faqat walau bila uzr wa in kana ala tarafil bahri wal iqtisaru ala al-ma'i afdalu minal iqtisari alal hajari wal jam'u bainahuma afdal. Tapi Ustaz Dayat udah ngangguk-ngangguk sudah. Segini dulu, saya harus pantau. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.